Tafsir digunakan untuk menjelaskan, mengungkapkan, dan menerangkan menerangkan masalah-masalah yang masih sama dan belum jelas. Jelaskan fungsi spesifik dari tafsir ini. Pertama, menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang bersifat umum atau global. Kedua, menyelesaikan kontradiksi yang muncul dari pemahaman ayat-ayat tertentu. Ketiga, mengungkap konteks historis dan sebab turunnya ayat Asbabun Nuzul. Keempat, membantu dalam memahami hukum yang terkandung dalam Al-Quran. Kelima, mengaitkan ajaran Al-Quran dengan ilmu, pengetahuan dan perkembangan zaman. Soal kedua, apakah Al-Quran dan Al-Hadits mengandung panduan mengenai pentingnya evaluasi pendidikan yang dilakukan oleh para guru terhadap murid-muridnya? Jelaskan mengapa hal ini penting untuk dibahas dalam kitab suci dan Al-Hadits. Al-Quran dan Al-Hadits memang tidak secara eksplisit membahas tentang evaluasi pendidikan. Namun prinsip-prinsip pentingnya pendidikan dan penilaian diri dapat ditemukan. Al-Quran menekankan pentingnya ilmu, seperti dalam surat Al-Mujadilah ayat 11. Soal ketiga, bagaimana pandangan para mufasir tentang berbagai tujuan pendidikan yang dijelaskan dalam Al-Quran dan Al-Hadits? Di antaranya ialah materi kurikulum dipangkas hingga 30%, pembelajaran yang relevan dan mendalam untuk literasi numerasi. Soal keempat, sebutkan model pendidikan akhlak yang dicontohkan dalam Al-Quran dan Al-Hadits. Di antaranya keteladanan uswatun hasanah, Rasulullah SAW sebagai contoh teladan yang sempurna dalam berakhlak mulaki S. Al-Ahzab 210. Soal kelima, banyak ayat Al-Quran dan Al-Hadits yang bisa menginspirasi pengembangan sains dan teknologi di era globalisasi saat ini. Sebutkan beberapa ayat dan hadits tersebut. Namun demikian, mengapa umat Islam masih tertinggal dalam perkembangan sains dan teknologi? Disebutkan dalam hadits riwayat Al-Bukhari, barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. Penyebabnya diantaranya ialah kurangnya akses terhadap pendidikan berkualitas. Soal keenam, apakah benar bahwa masalah yang berkaitan dengan pendidikan sosial, ekonomi, budaya, bahkan politik semuanya tercakup dalam Al-Quran dan Al-Hadits? Sebutkan dalil yang membahasnya dan mengapa hal tersebut penting untuk dibahas. Ya, benar bahwa banyak masalah yang berkaitan dengan pendidikan, sosial, ekonomi, budaya, bahkan politik tercakup dalam Al-Quran dan Al-Hadits. Berikut beberapa dalil yang membahas aspek-aspek tersebut.